Badis, ini adalah Jalan Pancoran Jakarta pada tahun 1961. Rame banget ya. Dan ini adalah Jalan Pancoran Glodok hari ini. Selamat datang di Glodok, salah satu kawasan pecinan terbesar di Indonesia. Berada di Taman Sari, Jakarta Barat, Glodok disebut-sebut sebagai kawasan pecinan terbesar di Indonesia. Menjadi bagian dari kota tua, Glodok menjadi rumah bagi masyarakat keturunan Tionghoa dan wilayahnya sendiri sudah terkenal sebagai pecinan sejak zaman kolonial. Badis, tapi penasaran nggak sih kenapa namanya Glodok? Kita cari tahu yuk seberapa banyak orang di kawasan Glodok ini yang tahu arti dari nama Glodok. Kau tadi tahu arti dari Glodok nggak kok? Nggak tahu. Kok Marco tahu nggak arti dari Glodok? Kalau itu saya kurang tahu ya. Ibu Eli, arti dari Glodok, Ibu tahu nggak artinya apa? Bu? Tempat pacinan belanja, tempat belanjaan Cina-Cina gitu. Ibu pada tahu nggak arti dari Glodok itu apa sih sebenarnya? Saya sih sebetulnya nggak tahu arti Glodok, cuman ini memang perkantoran orang Chinese, buat lingkungan orang Chinese, tahunya gitu aja. Oh, kalau Glodok itu pusat jajanan di Jakarta ya, jadi semuanya itu komplit semua ada di sini. Kakak-kakak tahu nggak arti dari Glodok itu apa? Kalau buat saya Glodok itu tempat tinggal ya. Dagang kayaknya. Dagang ya? Jadi Badis, ada beberapa versi nih kenapa namanya Glodok. Pertama, kata Glodok konon katanya berasal dari bahasa Sunda, yakni golodok yang berarti pintu masuk rumah. Versi yang kedua, nama Glodok berasal dari nama air yang berbunyi glodok-glodok atau grojok-grojok. Kata grojok diucapkan oleh orang-orang Tionghoa Totok, penduduk mayoritas kawasan itu zaman dulu, berubah menjadi glodok sesuai dengan lidahnya. Jadilah glodok. Kenapa banyak bunyi air yang grojok-grojok? Karena pada zaman penjajahan Belanda terdapat semacam waduk penampungan air dari Kali Ciliwung yang dikucurkan dengan pancuran terbuat dari kayu. Ketinggian waduk tersebut sekitar 10 kaki. Nah, versi yang terakhir menyebutkan disebut glodok karena banyak orang yang menarik pedati yang rodanya kayu. Banyak yang mengangkut barang dan bunyinya geledak-gluduk. Nah, dari bunyi itu karena aktivitas bisnisnya tinggi sekali. Nah, Glodok Badis disebut sebagai daerah kepala naganya Jakarta karena memang lokasinya secara feng shui paling oke buat berbisnis. Menurut ilmu feng shui, Jakarta dilintasi 13 sungai diketahui termaksud elemen energi naga sungai. Energi bumi sendiri dibagi menjadi 3, yakni naga gunung, naga sungai, dan naga dataran datar. Salah satunya ya di kawasan Glodok ini. Gak heran ya sejak zaman VOC, aktivitas perdagangan di sini rame banget. Tapi tahu nggak sih kalian Badis, bahwa ternyata berkumpulnya masyarakat Tionghoa di sini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang kelam. Konflik antara etnis Tionghoa dengan VOC menyulut perang yang berlangsung dari bulan Oktober hingga November 1740 ini kemudian dikenal dengan sebutan Geger Pacinan atau tragedi Angke. 10.000 orang meninggal akibat peristiwa ini, Badis. Setelah 1740, Belanda mengumpulkan mereka di suatu tempat. Tempat yang dipilih adalah Glodok. Alasannya adalah karena tempat ini masih terjangkau oleh peluru meriam Belanda. Etnis Tionghoa dikumpulkan di satu tempat agar tidak memberontak dan mudah diawasi. Setelah 1740, Glodok berkembang pesat menjadi pusat perdagangan di Batavia, Badis. Nah, kawasan Glodok dan sekitarnya akhirnya menjadi daerah pecinan atau Chinatown di Batavia dan menjadi sentral perdagangan selama lebih dari 200 tahun. Bahkan pada 1950-1960-an, sebagian besar uang beredar di kawasan Glodok. Meski sempat dilarang pada rezim Orde Baru, dari sinilah tradisi dan budaya Tionghoa terjaga, memberi warna pada keberagaman bangsa. Ngerasain Imlek yang lebih meriah? Main-main ke Glodok yuk, Badis.